Elkan Bagot masuk skuad gantikan Cavendish. Di samping itu, Carlos Tevez yang pernah bermain di klub China, prediksi timnas China bakalan kalah telak lawan timnas Indonesia. Semua pemain yang bermain di luar negeri siap mendarat ke Indonesia, termasuk Margono dan Ivergener siap menjemput Cina di GBK. Meskipun dalam masa ini kita sedikit rusik oleh sanksi FIFA. Namun bagaimanapun tim Garuda harus tetap fokus pada tujuan awal, yaitu menang. Yep, peluang Indonesia untuk menang melawan Cina sejaknya cukup terbuka. Meskipun kita tahu, dua pemain yakni Marcel Pas serta Marcelino harus absen lantaran akumulasi kartu. Plus berita soal kondisi Cavendish yang masih belum bisa diprediksi. Yep, di luar itu semua, publik tanah air sejaknya cukup dibuat happy lantaran si anak hilang. Elkan Bagot diketahui sudah ada di Bali dan menurut info yang ada, Elkan memang kemungkinan besar ada di Bali untuk persiapan comeback ke timnas. Tentu, meskipun ada sedikit kekecewaan, sempat terpinggirkan. Elkan menuturkan apapun yang terjadi, ia akan tetap berkomitmen tentang kebanggaannya menjadi pemain timnas Indonesia. Sementara itu, ada kabar soal Justin Ha? Bener, yang baru-baru ini sedikit men-spill soal masa depannya, di mana 100% Justin mengkonfirmasi di akun sosial medianya jika ia akan pergi dari Wolves di akhir musim. Dan soal tim baru, Justin juga sudah memberikan gambaran soal itu. Di sisi lain, ada berita soal timnas Cina, yang dimana fans mereka sampai detik ini masih merasa kecewa. Mengapa pelatih Branko Ivankovic masih dipertahankan? Meskipun masih ada peluang, fans China masih merasa sebelah sendiri, karena seharusnya mereka bisa tampil lebih baik, sehingga nggak harus jadi juru kunci untuk saat ini. Dan perjuangan mereka menghadapi dua legasita diketahui semakin berat setelah salah satu pemain kunci asal klub Shanghai Shenhua, Qiang Shenglong, harus absen karena mengalami masalah pada ginjal sebelah kirinya, sesuatu yang dirasa membuat kondisi Cina dianggap makin gak karuan. Ditambah komentar dari mantan pemain timnas Argentina, yakni Carlos Tevez, yang benar-benar membuat publik Cina makin yakin kalau timnas mereka lebih baik kalah melawan Indonesia agar federasi melek mata. Kalau sepak bola Cina emang harus berbenah. Meskipun terkesan masih santuy, tapi udah pasti, di balik layar, tim pelatih udah menyusun perihal semua persiapan untuk menghadapi dua laga sisa di round ketiga, terutama laga versus China yang mencuri misi wajib 3 poin. Tim pelatih pastinya akan bekerja keras untuk menentukan taktik apa yang tepat. Jangan sampai segala kesalahan yang terjadi di pertemuan pertama itu terulang lagi. Apalagi kita main di kandang, so pasti, jika sampai nggak bisa dapat 3 poin, maka itu adalah sebuah kerugian besar bagi timnas Indonesia. Mengingat di match terakhir, kita harus away buat melawan Jepang. Yap, kendati Hajime Moriyasu udah mengatakan kalau ia akan memainkan banyak pemain muda, namun biar gimana pun, Jepang tetaplah Jepang, kan gitu. Nah, salah satu yang jadi konsen awal, udah pasti soal pemanggilan pemain. Kita semua tahu, kalau di laga versus Cina, ada 2 pemain yang fix absen, yaitu Martin Pas dan Marcelino. Kemudian, ada beberapa pemain yang kondisinya masih diragukan buat tampil, seperti Cavendish serta Ragnar Oratmangun, yang mana artinya, tim pelatih harus punya plan B untuk ini semua. Terlebih, jangan lupa, kalau di pos kiper, kita memang masih punya Emil, namun Emil pun diprediksi akan telat gabung TC. Karena Palermo bakal main di playoff buat promosi ke Serie A, yang mana jika Emil sampai ke final, maka kemungkinan ia baru akan tiba di Jakarta 3 Juni, dan akan sangat berat baginya secara fisik. Kalau tanggal 5, langsung main habis dari perjalanan jauh. Untuk itu, hal-hal semacam inilah yang gak boleh luput. Karena kembali lagi, di laga versus China, pemain yang dipercaya tampil adalah pemain-pemain yang memang sangat siap dari sisi fisik, mental, serta hal teknis lainnya. Yep, sebelum ini ada yang berpendapat jika nama Cyrus Margonov layak dipanggil dan diberi kesempatan. Akan tetapi, semisal Emil harus absen karena masalah fisik, boleh jadi tim pelatih nggak akan mengambil resiko. Mengingat Cyrus ini belas, belum pernah ikut TC, serta pastinya ia butuh adaptasi, terutama dari sisi komunikasi. Alhasil ya udah, meskipun secara kualitas pasti menurun, namun Hernando Ari bagaimanapun adalah opsi paling realistis jika Emil beneran meragukan buat tampil. Karena dari sisi jam terbang, Hernando udah punya pengalaman di timnas senior, termaksud tampil di Piala Asia, friendly match melawan Argentina, serta tampil di kualifikasi Piala Dunia round 2. Namun kembali lagi, dengan segala respect buat Hernando, mudah-mudahan Emil Audero tetap bisa tampil di laga versus Cina nanti.
Kemudian ada info soal Ilkan Bagot. Kita semua tahu jika Elkan sekarang sudah ada di Bali. Dan menurut info yang ada, Ilkan memang dikonfirmasi sedang menjalani latihan sebagai persiapan comeback ke timnas. Tentu saja ini menjadi hal yang cukup membahagiakan buat fans timnas. Terlebih penampilan Ilkan selama menjalani peminjaman di Blackpool terbilang konsisten di luar dari cedera yang dialami. Sehingga biar gimana pun, Elkan layak diberikan kesempatan untuk bersaing dengan barisan bak timnas yang lain saat ini. Yap, dari sisi kualitas, Elkan tentu masih sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia, terutama untuk duel-duel bola atas dan untuk melawan tim modelan Cina yang sering main spam crossing. Apalagi kalau sudah masuk ke 10-15 menit akhir pertandingan, Elkan bisa jadi solusi untuk memperkuat sektor belakang. Nah, Elkan sendiri diketahui masih tetap mencinta Indonesia apapun yang terjadi. Komitmennya tetap sama, yaitu berjuang sebaik mungkin. Andai bisa dipanggil ke tim nasional yang udah masuk era baru bersama Patrick Kluivert dan rombongannya, saya akan selalu bermain untuk Indonesia. Terutama karena keluarga saya, seperti kata ibu saya, memilih membela timnas Indonesia adalah pilihannya. Ivar akan segera bergabung bersama TSI Bali karena beberapa rekannya sudah hadir. Diprediksi pemain-pemain ini akan segera merapat ke Bali untuk bergabung ke TC. Sementara itu, sudah ada 4 pemain timnas yang sudah berada di Bali. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, dan Elkan Bagot. Satu nama yang menjadi sorotan adalah Elkan Bagot yang dikabarkan sudah berada di Bali. Elkan jadi sosok yang cukup ditunggu oleh supporter timnas karena sempat menghilang dalam beberapa panggilan timnas. Absennya Kevin Dix tentu bisa jadi peluang untuk pemain Ipswich tahun ini comeback ke skuad Garuda. Jadwal pertandingan yang harus dilakoni Emil Audero membuat situasi di timnas Indonesia jadi genting. Oleh karena itu, perlukan PSSI memanggil Cyrus Margono. Emil Audero yang belum lama ini resmi menjadi WNI, itu berpotensi telat bergabung dengan timnas Indonesia. Padahal pemain 28 tahun tersebut menjadi kandidat terkuat mengisi pos penjaga gawang timnas Indonesia saat melawan Cina 5 Juni mendatang. Hal itu bisa dipastikan karena Martin Paes mendapat alasan. Akumulasi kartu kuning sehingga absen melawan Cina. Emil Audero menjadi kandidat paling kuat dan paling pet karena kualitasnya dipercaya tak jauh berbeda dengan Paes. Tapi Emil diprediksi telat karena masih ada jadwal bermain di Serie B bersama Palermo. Waktu ini sangat mepet mengingat laga pertama timnas melawan Cina akan berlangsung pada 5 Juni. Lantas, apakah PSSI perlu memanggil Cyrus Margono sebagai backup? Cyrus Margono merupakan kiper keturunan Indonesia yang saat ini bermain di Liga Kosovo bersama KF Dukakini. Dengan statistik dan performanya, Cyrus Margono cukup layak untuk mendapat panggilan timnas Indonesia. Penjaga gawang muda keturunan Indonesia Amerika, Cyrus Margono, baru-baru ini menarik perhatian publik tanah air setelah diketahui bertemu langsung dengan pelatih kiper timnas Indonesia, Sjoerd Woedenberg. Pertemuan tersebut menimbulkan spekulasi bahwa sang kiper berusia 23 tahun itu semakin dekat untuk memperkuat tim merah putih di masa mendatang. Meski belum mendapat panggilan resmi, pertemuan ini menjadi sinyal positif bahwa peluang Cyrus untuk bergabung dengan skuad Garuda kian terbuka. PSSI kabarnya akan menambah pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Satu nama yang jadi bidikan yakni pemain Ajax Amsterdam, Tristan Giger. Tristan Giger bermain sebagai bek untuk klub raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Pemain berusia 20 tahun itu dipinjamkan ke klub yang diperkuat Eliano Regenders, PSC Zivala. Pada Agustus tahun 2024 hingga akhir musim ini, di level internasional, Giger pernah membela tim kelompok umur Belanda. Dia belum pernah tampil di kancah senior bersama Oranje dan berpeluang pindah ke warganegaraan. Giger memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku. Statusnya tersebut membuatnya punya kans tampil berseragam timnas Indonesia di level senior. Melansir media Belanda Football Premier, PSSI sudah menghubungi Tristan Giger untuk kemungkinan naturalisasi. Federasi berharap bak kelahiran Belaricum Belanda jadi amunisi baru untuk skuad Garuda. Giger sebelumnya telah menyatakan minatnya membela timnas Indonesia. Giger tidak menampik adanya peluang membela negara tanah air leluhurnya tersebut. Saya sangat menghormati cara sepak bola dialami di Indonesia dan saya melihat pertumbuhan yang dialami oleh tim nasional. Saya tidak mengesampingkan apapun untuk masa mendatang, kata Giger. Dua asisten pelatih timnas Indonesia, yaitu Alex Pastor dan Danilan Zaat, serta seorang pemain yakni Iver Jenner, mengabarkan jika mereka sedang terbang dari Eropa ke Indonesia. Kepastian itu
didapat usai ketiganya mengunggah foto keberadaannya dalam pesawat dari Eropa menuju Indonesia pada Kamis malam WYB melalui Instagram masing-masing. Perjalanan mereka ke Indonesia kemungkinan besar untuk memenuhi panggilan tim nasional jelang TC yang akan digelar di Bali mulai 26 Mei mendatang. TC Timnas Indonesia itu digelar sebagai persiapan tim merahnya ketika tim merah putih menjamu Cina pada 5 Juni mendatang atau bertepatan di malam takbiran Idul Adha. Laga Indonesia versus Cina akan menentukan nasib tim merah putih yang sedang berjuang menuju Piala Dunia ke 2026. Kesempatan skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka, baik lolos langsung atau setidaknya melaju ke putaran 4 kualifikasi. Saat ini tim Asuhan kembali ke Piala Dunia ke 2026. Timnas Indonesia dan Patrick Kluivert itu berada di peringkat 4 klasmen, sementara grup C dengan 9 poin. Di satu sisi, Indonesia butuh sapu bersih